Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini kita berjumpa kembali ya dalam acara kesayangan kita podcast Bang Takir. Tentunya bersama saya Sersan Dua Budi Ajusta Kurniawan yang nanti akan menghadirkan narasumber inspiratif yang tentunya kita akan menyimak kisah inspiratifnya. Dan sebelum kita nanti berbincang-bincang dengan narasumber kita, kita akan menyapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Dan selamat pagi Bang. Selamat pagi. Luar biasa sekali. Terima kasih Bang pada pagi hari ini sudah berkenan hadir di studio podcast Bang Takir. Tadi perjalanan aman Bang? Alhamdulillah aman, lancar. Alhamdulillah aman. Bang, baik sebelum nanti kita berbincang-bincang, mungkin terlebih dulu ada sebagian sahabat Bang Takir yang tersebar di seluruh wilayah Lamongan dan sekitarnya belum kenal. Jadi mungkin bisa agar lebih dekat bisa perkenalan terlebih dahulu Bang. Monggo Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrozi, pangkat Pelda di dinas sehari-hari di Koramil Kota. Di Koramil Kota. Kota Lamongan. Untuk jabatan saya Jabatan sehari-hari adalah Batuut, Koramil Kota. Saya asli Lamongan, Kali Tengah Lamongan. Kemudian untuk domisili saat ini di Perumahan Geraha Indah Lamongan, Kecamatan Tikung. Luar biasa sekali. Baik Bang, jadi sekarang menjadi seorang Batuut di Koramil Kota. Bang, sebelum berdinas di Kodim Lamongan Bang, bisa cerita sedikit Bang, dulu dari satuan mana Bang? Oh ya, dulu pada waktu dinas pertama saya ditempatkan di Kota Dingin Malang. Wow. 512 Di 512 Marabunta. Ya, Marabunta. Luar biasa sekali. Nah, itu hanya sesaat, tidak lama kemudian saya geser ke Rindam. Di Rindam. Di Malang juga. Ya, di Rindam 5 Brawijaya. Kemudian ada kesempatan untuk sekolah cabarek. Ya. Saya ikut, kemudian saya ditempatkan sementara ditugaskan di Aceh pada waktu itu. Berarti sempat ke Aceh ya. Bang ya? 1 tahun setelah lulus pendidikan cabarek itu ditempatkan di Aceh. Pas pada waktu itu ada tsunami. Nah, itu 2006 berarti. 2005 2006. Iya. Nah, itu ada tsunami. Alhamdulillah saya bisa pulang. Alhamdulillah. Jadi masih diberikan keselamatan Bang ya. Kemudian saya ditempatkan di Kodim Lamongan ini. Jadi setelah dari Aceh, setelah bencana tsunami, kemudian dikasih rezeki lagi oleh Allah untuk balik ke kampung halaman. Alhamdulillah bisa kembali lagi. Baik Bang, dan yang menarik di obrolan kita pada hari ini, karena saya mendengar seorang Belda Amrozi itu menjadi pembina di salah satu sekolah SMA di wilayah Lamongan. Nah, kok bisa sih Bang, sampai seorang Belda Amrozi itu menjadi seorang pembina? Bisa diceritakan sedikit Bang? Ya, memang saya sebagai pembina di sekolah Pancamarga SMU Pancamarga Bang ya? Iya, Pancamarga saat ini memang tidak kehendak saya sendiri. Ya. Nah, pada waktu itu Pak Lugito, Serma Lugito itu dia sekolah Capasus. Jadi ada kesempatan sehingga sekolah Capa kosong. Kosong sehingga dia itu mengajar saya gitu ya. Mengajar saya, kemudian setelah dikader saya diajukan ke Dan Ramil, waktu diajukan ke Dan Ramil sebagai pengganti Pak Lugito sebagai pembina di Pancamarga. Nah, alhamdulillah di ACC sama Dan Ramil. Nah, sampai saat ini saya sebagai pembina di Pancamarga. Ya Bang, SMU Pancamarga yang saya tahu dulu ketika saya masih zaman SMA, karena dulu Pancamarga itu kalau saya melihat adalah sekilas seperti SMA militer. Kalau mungkin zaman sekarang ada SMA Taruna gitu Bang ya. Nah, kalau di wilayah Lamongan ini SMA Tarunanya ya di SMU Pancamarga itu. Karena dulu ketika kami ada kegiatan upacara, karena kebetulan saya dari Lamongan, ada kegiatan acara ketemu SMA Pancamarga itu mereka beratribut, bahkan seragamnya kalau tidak salah ada lorengnya Bang ya. Kemudian mereka juga punya marching band. Dan marching bandnya hampir mirip-mirip dengan
taruna militer gitu kalau tidak salah. Ya. Nah, kemudian Bang, ketika sekarang menjadi seorang pembina di SMU Pancamarga gitu Bang. Nah, sebenarnya tugas pokoknya dari pembina di SMU Pancamarga itu sendiri apa sih Bang? Karena banyak orang yang mungkin tidak tahu. Ah, jangan-jangan di sana itu cuman kontrol-kontrol gitu aja. Orang tidak tahu kerjanya seorang pembina itu sebenarnya berat gitu Bang. Hanya kami di sana memang dikasih tugas untuk untuk membantu Bapak Ibu guru di sana. Ya. Untuk membantu dalam hal ini adalah disiplin. Luar biasa. Ya, sesuai dengan tupok kita gitu Bang ya. Disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin berpakaian. Nah, itu kita membantu mereka untuk anak-anak supaya itu taat dengan aturan-aturan di sekolah. Ya. Gitu. Di setiap hari, bukan setiap hari, tetapi di saat waktu-waktu yang dibutuhkan kami hadir di sana untuk membantu khususnya Ibu Bapak Dewan Guru itu tadi ya, dalam hal membentuk karakter anak-anak SMU Pancamarga itu biar agak disiplin gitu ya. Biar disiplin seperti semi militer kan gitu. Nah, tetapi tidak sesuai porsi militer gitu ya. Jadi kalau boleh saya bilang adalah paling gampangnya adalah kita sebagai contoh gitu ya. Tidak hanya mungkin dalam hal berpakaian, kemudian secara atribut dan segala macam, tapi juga berperilaku dan juga mungkin bisa menghargai waktu yang paling penting. Karena disiplin itu saya rasa adalah kunci dari segalanya. Ketika kita sudah bisa melaksanakan disiplin, itu nanti dengan sendirinya akan menular baik di kehidupan kita ataupun juga keseharian kita sehari-hari gitu Bang. Dan kemudian Bang, tentu pada saat ketika Abang, saya panggil Abang nggak apa-apa ya Bang ya, ketika Abang mendapatkan tanggung jawab, tentu tidak hanya moral sebagai pembina, kemudian sebagai pendidik juga saya bilang, tentu mempunyai tantangan. Karena kita tahu anak SMA zaman dulu ketika mungkin zaman Abang, zaman saya, kemudian zaman yang sekarang boleh dibilang milenial, itu berbeda. Nah, tantangannya seperti apa? Tantangannya ketika anak-anak itu sulit untuk diatur, sulit untuk dikasih tahu mereka itu. Yang sulitnya adalah ketika dia di telat waktu misalkan. Itu berulang-ulang. Terus diulang. Berulang-ulang kita sampaikan. Satu hari ini telat, kita maafkan. Kemudian kita kasih tahu, kita kasih pencerahan mereka, supaya tidak diulangi lagi. Tetapi di lain waktu diulangi lagi. Terus begitu. Ini memang beda antara anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Jadi kita jika ngasih tahu itu pun juga tidak kasar, tidak seperti militer, tapi kita ajak komunikasi. Kenapa sih sampai telat? Kenapa? Ada kendala apa gitu. Rata-rata mereka kendala rumahnya jauh. Jauh sehingga dia ada yang naik bis, naik kendaraan umum, itu faktornya telat gitu ya. Jadi kami bisa memaklumi kalau telat hanya berapa menit, kemudian kita kasih pejangan dulu supaya dia tahu tidak diulangi lagi. Kemudian dia setelah itu dia minta ke TU untuk minta surat, kemudian masuk di kelas untuk mengikuti pelajaran. Dan tentunya itu menjadi salah satu tantangan bukan hanya sebagai seorang pembina, tetapi saya rasa itu juga menjadi tantangan sebagai seorang guru di zaman sekarang. Jadi harus mendidik siswa dengan berbagai macam karakter dan tentunya berbeda dengan karakter-karakter yang dulu. Dan kemudian Bang, ketika kita menemui hal yang seperti ini, kemudian dengan berbagai macam karakter yang berbeda, dan boleh saya bilang bahwa banyak oknum yang mungkin sering mengulangi. Ada nggak sih Bang, Abang sebagai seorang militer menerapkan reward and punishment, penghargaan bagi yang baik, kemudian tindak disiplin
bagi yang berulang kali, oknum yang berulang kali melanggar, mungkin entah diusapkan atau segala macam, itu ada nggak sih Pak? Ada. Kami juga ngasih mereka reward tadi yang ketika dia sangat tepat waktu, gitu. Kami kan tahu ya, apalagi yang sering telat itu kita tahu. Karena apa? Setelah hari ini kita tulis, kita catat, kita catat. Jadi sudah ada agenda. Jangan sampai diulangi lagi. Nah, kemudian yang sudah baik, yang sudah disiplin, kami kita ajak komunikasi di kantin, kemudian kami yang akan bayari. Itu sebagai reward yang kecil saja, hal yang kecil. Kemudian dia yang melanggar waktu atau tidak tepat waktu, dalam hal ini dia masuk sekolah yang telat, nah kita kasih hukuman. Contoh misalnya itu tadi untuk membersihkan halaman sekolah, gitu, untuk bersih-bersih, kemudian setelah itu dia masuk mengikuti pelajaran. Punishment yang bersifat mendidik, bukan berarti menghukum yang harus dengan hukuman yang keras, tapi hukuman yang diberikan adalah hukuman yang mendidik agar mereka sadar bahwa oh ya, mereka harus berpikir saya tidak telat lagi. Kemudian dengan cara membersihkan itu juga mendidik mereka untuk disiplin dalam hal kebersihan gitu Bang ya. Luar biasa sekali Bang. Dan kemudian Bang, ada nggak sih Bang, Abang sebagai pembina itu mempunyai program-program khusus yang bisa disampaikan ke Dewan Guru yang akhirnya nanti menjadi program intens di SMU Pancamarga sendiri? Jadi kami ada beberapa kegiatan yang kami usulkan kepada Dewan Guru, khususnya Guru Kepala Sekolah. Kita ajukan ke beliau, kalau memang di ACC oke, kita laksanakan, kalau tidak di ACC juga tidak apa-apa. Ini hanya sebagai pemasukan atau masukan dari saya sebagai atau selaku pembina disiplin di situ. Nah, contohnya begini, salah satu yang kami ajukan adalah untuk program, misalkan dia salah, tidak taat aturan, contohnya ini rambut ya Pak ya. Kita rambut itu tidak boleh panjang, tidak boleh panjang, apalagi kita ini disiplin, gitu. Sedikit saja kita kemudian dikasih tahu, yang pertama, kemudian teguran, yang pertama, kedua, kalau nggak dilaksanakan berarti yang ketiga kita harus potong di situ, potong di tempat, kan? Karena kita harus ciptakan anak-anak itu seganteng mungkin, gitu. Bahasa kerennya potongannya itu, potongan anak pelajar ini tidak kan, itu harus ada bedanya. Sebenarnya ada fungsinya. Kenapa sih seorang guru itu kok harus menyuruh muridnya kalian rambutnya tidak boleh panjang? Karena sebenarnya tujuannya bagus, keseragaman, seragam. Kalau zaman dulu Bang ya, seragam SMA itu harus warnanya putih abu-abu, itu ada. Kalau sekarang mungkin warnanya bermacam-macam, sehingga kadang-kadang menimbulkan kesenjangan sosial, itu yang paling utama gitu Bang. Terus kemudian itu untuk yang laki-laki, cowoknya masalah rambut. Kemudian untuk yang ceweknya itu tidak boleh pakai lipstick, tidak boleh make up yang berlebihan belum mungkin. Waktunya kan gitu. Karena mereka itu masih belajar, masih anak-anak sekolah, jadi nggak usah pakai lipstick lah, biasa-biasa saja. Itu setiap hari kami kontrol mereka itu. Tiap hari Bang dikontrol ya. Setiap saat kami ke sana, datang ke sekolah, saya melihat. Coba kalau yang pakai masker itu coba tolong maskernya dilepas sebentar kan gitu. Nah, ini pakai lipstick. Nah, tolong sampai ambil tisu. Jadi ada perintah untuk menghapusnya gitu Pak. Itu. Kalau tidak langsung begitu nanti akan diulangi lagi. Pak Amrozi biasa aja gitu ya. Dan saya rasa juga itu salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Karena dengan tidak berlipstik kemudian mereka seragam sama, akhirnya juga tidak akan timbul kesenjangan sosial. Betul nggak sih Pak? Betul ya. Karena sekarang ini kan musimnya pakai skincare ya. Nah, itu anak-anak sudah
masuk itu. Sudah mulai. Nah, sudah mulai. Kalau tidak kita ingatkan mulai sini, nanti akan beda antara ini yang yang punya, yang tidak punya akan beda nanti. Nah, supaya kita menjaga kesenjangan itu kita samakan. Nggak usah pakai ini, nggak usah. Sederhana, yes, apa adanya, karena kalian adalah masih sekolah. Tapi berprestasi tentunya Bang ya. Nah, Bang, selama menjadi pembina Bang, mungkin dalam kurun waktu yang sekian tahun, banyak nggak sih Bang prestasi yang sudah diraih oleh SMU Pancamarga ketika Abang menjabat sebagai pembina Bang? Mungkin salah satunya Bang. Salah satunya adalah kemarin Pak, kemarin itu di saat saya masuk itu tidak ada untuk namanya paskibraka. Paskib. Ya. Paskib. Kalau paskib kabupaten kita koordinasi ya, ada. Ya. Paskib itu Pancamarga untuk kemarin pada waktu Pak itu belum ada. Jadi sebelum Abang belum ada gitu ya. Karena apa ya, keterbatasan anak-anak, keterbatasan seragam dan lain sebagainya. Nah, kemarin ada lomba di Kodim itu harus ikut. Karena juga ada perintah dari Pak Dandim. Pancamarga harus ikut. Gitu. Nah, sehingga kami latih. Ya alhamdulillah berpartisipasi. Kita tidak kalah dengan anak-anak yang lain. Luar biasa sekali. Jadi memang betul-betul dampaknya, impact-nya itu luar biasa gitu Bang ya. Dan kemudian Bang, cara Abang sendiri sebagai seorang pembina di sana mengimplementasikan nilai-nilai mungkin disiplin, nilai-nilai militer ataupun nilai-nilai dari seorang TNI kepada anak-anak atau siswa-siswa SMA Pancamarga sendiri itu seperti apa Bang? Ya, terutama kami implementasikan untuk tentang disiplin waktu, disiplin belajar, dan disiplin pakaian. Itu setiap saat kami ada kesempatan untuk memberikan di saat apel atau upacara itu kita sampaikan. Atau setelah itu mungkin dikasih jam atau waktu berapa menit sama kepala sekolah untuk memberikan arahan anak itu kita sampaikan. Kita sampaikan tentang disiplin, doktrin TNI, disiplin gitu harus Bang tepat, harus tepat. Mulai kapan lagi kalau tidak sekarang? Gitu. Mungkin anak-anak masih sekolah, masih tidak ada banyak pekerjaan, gitu. Fokus di situ melatih untuk mendidik anak-anak harus, gitu. Dan kita berikan contoh kepada mereka, kita taat dengan aturan sekolahan harus jam 6.45 sudah ada di lapangan di kompleks sekolah. Gitu. Semuanya harus ada di sini. Tidak ada jam 6.45 masih ada di jalan atau di dan sebagainya. Tidak boleh, harus tepat jam 6.45 harus ada di sini. Persiapan untuk apel. Nah, itu setiap saat kita sampaikan pada mereka, kita ingatkan pada mereka, anak-anak harus tepat. Kalau memang dia ada kendala, ada rumahnya mereka itu jauh, atur waktu, aturan. Jangan sampai waktu sampai atur, gitu. Jangan sampai diatur waktu gitu ya. Betul sekali. Sampai berapa menit dari rumah ke sekolah? Berapa jam dari rumah ke sekolah itu sampai atur sendiri. Sampai harus belajar untuk mengatur waktu. Jangan sampai waktu mengatur. Karena kalau sudah waktu yang mengatur kita, akhirnya apapun yang kita kerjakan nanti hasilnya pasti tidak akan maksimal. Kemudian Bang, selama Abang menjadi pembina, ada nggak sih Bang pengalaman yang paling berkesan ketika Abang menjadi pembina di SMU Pancamarga Bang? Ya, itu pengalaman saya pengalaman yang paling berkesan adalah kemarin Pak. Kemarin itu kami dikasih, sebenarnya kita tidak mau ikut dalam lomba paskib, gitu. Tapi ada perintah Pak Dandim, Pancamarga harus ikut. Nah, dengan waktu 4 hari, 4 hari itu kita terus berlatih pagi sore kita latihan di situ. Nah, itu tantangan bagi kami yang sangat terkesan. Nah, sehingga kami bisa melatih anak-anak itu paskib ya tidak kalah dengan yang lain lah. Walaupun tidak ada
tidak dapat nomor ya, urut ya. Meskipun Ya, mepet waktunya ya. dengan keterbatasan Karena waktu waktu yang hanya 4 hari. Iya, 4 hari. Itu sebenarnya kita itu kalau tidak ada perintah pada tidak ikut Jadi gitu. memang awalnya SMU Pancamarga itu tidak ada mau ikut gitu Bang? Iya, tidak ada rencana Jadi mau tidak ada ikut. rencana Iya. ikut. Tetapi karena langsung perintah dari Iya, Dandim, langsung gitu. SMU Pancamarga harus ikut. Iya. Karena mungkin Dandim menganggap bahwa SMU Pancamarga ini Iya. merupakan salah satu SMU favorit dan juga yang itu tadi saya bilang SMA Tarunanya Iya. di Lamongan gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain ekstra itu ada ekstra kewiraan. Itu contohnya adalah ya seperti itu tadi. Ya. Kegiatannya seperti semi militer itu. Ya. Itu jadi saya yakin pada mereka jelas insya Allah bisa untuk latihan walaupun ini hanya 4 hari. Ya. Kita tidak apa-apa, kita tetap ikut semangat. Gitu. Alhamdulillah walaupun tidak dapat nomor urut ya tidak apa-apa. Tapi saya melihat secara langsung anak-anak saya itu nggak kalah dengan yang lain. Dan kemudian Bang, respon dari para orang tua atau wali murid yang mungkin Abang pernah alami ataupun pernah melihat bahwa SMU Pancamarga ini adalah SMU yang berbasis seperti militer. Pernah nggak sih Bang mendapatkan respon negatif ataupun juga respon yang luar biasa yang saya tidak setuju banyak orang tua yang seperti itu atau sebagainya, atau mungkin sebaliknya, oh nggak masalah dibuat seperti ini malah bagus gitu. Iya. Pernah nggak sih Bang? Pernah. Itu respon wali murid itu banyak yang positif. Justru mendukung ya, mendukung karena apa? Mendidik anak-anak itu disiplin. Ya. Disiplin waktu, disiplin belajar dan lain sebagainya. Gitu. Di saat di sekolah itu adalah tanggung jawab kita mendidik mereka. Nah, kemudian kalau di saat di rumah itu tanggung jawabnya orang tua. Dan memang kalau orang tua sadar bahwa sepenuhnya ketika anak didik kita itu sekolah, tanggung jawab ada di pihak guru. Karena serahkan sama guru, insya Allah semuanya juga pasti akan berjalan baik. Meskipun terkadang ada oknum yang memanfaatkan hal seperti itu menjadi tidak baik. Nah, terakhir nih Bang, sebelum kita akhir perbincangan kita, harapan Abang sendiri sebagai pembina SMU Pancamarga untuk siswa-siswi SMU Pancamarga yang nanti akan lulus dari SMU Pancamarga. Harapan saya selaku pembina, selaku orang tua, semoga anak didik saya, terutama SMU Pancamarga itu semoga bermanfaat, baik itu di masyarakat maupun dan sebagainya bermanfaat. Bermanfaat itu kan dipakai Pak, digunakan, dimanfaatkan di lingkungan. Terus kemudian apa yang kami berikan kepada di saat mereka di SMU Pancamarga itu diterapkan. Baik itu tadi disiplin itu tidak hanya di sekolah, tapi di saat kehidupan sehari-hari di kehidupan sehari-hari itu dilaksanakan atau diimplementasikan. Itu harapan kami dan semoga anak-anak kami lancar dalam berprestasi untuk meraih cita-citanya. Ambil ilmunya, ambil baiknya, terapkan di masyarakat dan mudah-mudahan bisa sukses di masa depan gitu Bang ya. Baik, terima kasih sekali Bang, obrolan kita pada pagi hari ini mencerahkan sekali dan banyak menginspirasi mungkin bagi para wali murid yang sekarang anak didiknya atau anak-anaknya masih di bangku SMP kemudian mencari SMA yang mungkin favorit atau seperti apa, salah satunya ada di SMU Pancamarga. Baik Bang, terima kasih atas waktu dan kedatangannya sudah menyempatkan hadir di studio podcast Bang Takir. Mudah-mudahan obrolan kita pada pagi hari ini bermanfaat dan menjadikan ladang ibadah buat kita. Sekali lagi saya terima kasih ucapkan Bang. Dan sahabat Bang Takir, demikian tadi obrolan kita dengan Pelda Amrozi, pembina dari SMU Pancamarga yang telah mendedikasikan diri sebagai pembina di SMU Pancamarga dengan berbagai program yang telah dijalankan di SMU Pancamarga. Baik, kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Akhir kata, saya Selsan Budi Ajusta Kurniawan undur diri di hadapan sahabat Bang Takir semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Takir. Tanggap hingga akhir.